Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab dan akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dengan jelas telah mengabarkan bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk surga sampai dia beriman. Seseorang tidak akan masuk surga sampai dia beriman, dan tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia saling mencintai satu sama lain. Kemudian Nabi SAW melanjutkan memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana cara agar bisa menumbuhkan rasa saling mencintai. Beliau memberikan petunjuk dengan afsus salam bainakum, untuk menyebarkan salam di antara kalian. Mengucapkan salam ketika bertemu ini adalah salah satu wasilah untuk memunculkan rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sempurna keimanannya yang pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, namun juga dia akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, di saat tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan betapa dahsyatnya hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari sejarak 1 mil. Tidak ada seorang pun yang selamat dari panasnya matahari tadi. Namun di antara manusia ada orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabatun, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang yang saling mencintai karena Allah pada hari kiamat.
mereka akan diberikan mimbar-mimbar yang bercahaya, yang para syuhada, bahkan para nabi pun ingin mendapatkan mimbar-mimbar bercahaya tadi. Ini orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seseorang memiliki orang yang dia cintai karena Allah, apa sih cinta karena Allah itu? Cinta karena ingin mengharap pahala dan ridha dari Allah. Cinta seseorang karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia mencintainya. Ini yang dimaksud cinta karena Allah. Jadi muncul rasa cinta, rasa suka di dalam hatinya bukan karena sebab dunia, bukan karena hartanya, bukan karena suka diberi oleh-oleh atau bingkisan. Artinya yang menjadikan dia itu cinta kepada seorang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah seorang yang soleh, karena dia adalah orang yang baik, karena dia bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ketika dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk petunjuk dari Nabi SAW adalah mengunjungi dia meskipun tempatnya jauh. Ambil contoh, kita dulu pernah tinggal di suatu ma'had atau sekolah atau pesantren, bersama-sama ibadah bersama, kemudian saling menguatkan satu sama lain. Dan ternyata sahabat kita tadi atau teman yang kita cintai karena Allah tadi, karena sudah menyelesaikan pendidikan atau belajar, kita dan dia kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Si fulan di kota A, kita di kota B. Ya mungkin jaraknya tidaklah dekat. Jaraknya tidak dekat. Misal kita tinggal di Subang, dia tinggalnya di Jakarta. Kita tinggal di Subang, dia tinggal di Bandung. Kita tinggal di Subang, dia tinggal di Jogja misalkan. Tapi kita masih ada komunikasi karena dia adalah teman yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman, saudara yang saling menguatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau menceritakan anna rajulan, ada seorang laki-laki, zara ahun lahu fi qaryatin ukhra, yang dia menempuh perjalanan mengunjungi saudara, mengunjungi teman, mengunjungi sahabat dia fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain di luar tempat tinggal dia. Kemudian fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Di tengah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang bertemu dengannya, kemudian berbincang dengannya. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu datang bertemu dengan laki-laki tadi yang dia menempuh perjalanan untuk mengunjungi sahabatnya di kampung yang jauh tadi, qala, malaikat berkata, aina turid, kemana kamu hendak pergi? Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, uridu akhali fi hadhil qaryah, aku ingin berkunjung ke tempat si fulan, saudaraku yang tinggal di tempat ini, tinggal di kota ini. Qala, kemudian
malaikat tadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha. Apa yang membuat dirimu datang ke tempatnya? Apa yang membuat dirimu berkunjung ke tempatnya? Apakah kamu memiliki sesuatu, harta, kenikmatan yang harus dia tunaikan? Apa kamu punya titipan? Dulu kamu menitipkan sesuatu, kemudian apa? Sekarang kamu ingin mengambilnya. Apakah dia pernah punya hutang, kemudian kamu sekarang menagihnya? Atau sebaliknya, kamu yang mengembalikan sesuatu kepada dia? Maka laki-laki tadi mengatakan, lah, enggak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Aku berkunjung menemui dia, alasannya hanya satu, yaitu aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah lama enggak bertemu dengan si fulan tadi, lama enggak ketemu sama si fulan. Si fulan ini adalah sahabat, adalah temanku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat tadi berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Jadi Allah mengutus dia, mengutus malaikat untuk datang kepada laki-laki yang ingin mengunjungi sahabatnya tadi, saudara tadi. Kemudian aku diperintahkan untuk menyampaikan kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu bihi. Jadi malaikat diperintahkan untuk menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai orang tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha menjaga hal tersebut. Menjaga hal tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Saling mengunjungi satu sama lain. Jadi bukan hanya sekedar safar atau bepergian, namun niat yang membedakan apakah safar tadi berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah hanya sekedar perjalanan untuk apa? Memangkas jalan, hanya sekedar jalan saja. Berpahala ataukah tidak perjalanan yang dia tempuh, itu tergantung dengan niat yang ada pada hatinya. Hal ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya itu sesuai dengan niat yang dia miliki. Kemudian berkunjung ke tempat teman, saudara, kawan yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk ibadah, termasuk ibadah. Kita punya teman di Bandung yang kita cintai karena Allah, berkunjung ke sana, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, naik apapun, berkunjung. Ini termasuk ibadah. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepada kita semua, sebagaimana dikatakan oleh malaikat. Malaikat berkata kepada laki-laki tadi, annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang berikutnya adalah, jika seseorang yang tidak ada hubungan kerabat
yang mana hubungan kita dengan dia hanya sebatas kita mencintai dia karena Allah, persaudaraan karena ketaatan kepada Allah, memiliki keutamaan yang besar. Lantas bagaimana jika yang dikunjungi itu adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan, saudara, kakak, adik, orang tua, yang sama-sama mengajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu pahalanya jauh lebih besar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ketika seseorang berbuat baik kepada kerabat dan tetangganya, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala persaudaraan, pahala kekerabatan, dan juga pahala berbuat baik kepada tetangga. Kalau yang kita kunjungi tadi itu adalah saudara dan kita cintai karena Allah, maka pahala mengunjungi saudara dan pahala mengunjungi orang yang dicintai karena Allah. Ini beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Kemudian faedah yang berikutnya adalah Nabi SAW as-sadiqul masduq. Nabi SAW as-sadiq al-masduq. Artinya yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran. Kebenaran. Meskipun terkadang kita tidak mampu untuk menangkap secara rasional dengan akal kita, tidak mampu menangkap secara rasional dengan akal kita, namun tetap yakini Nabi SAW adalah as-sadiq al-masduq, yang benar ucapannya dan dibenarkan semua kabarnya. Di sini Nabi menceritakan ada malaikat yang mendatangi seseorang, kemudian malaikat itu mengatakan begini dan begitu, dan menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Ini kabar dari Nabi SAW yang wajib kita yakini kebenarannya. Meskipun secara realita gitu kan, akan sangat sulit kita jumpai dalam kehidupan kita atau kehidupan orang di sekitar kita yang melakukan sesuatu, kemudian datang malaikat dan berkata, aku malaikat memberikan kabar gembira kepadamu. Jarang. Atau bahkan sesuatu yang mustahil di zaman sekarang. Kenapa dikatakan sesuatu yang amat sangat jarang, sesuatu yang mustahil? Karena hal tersebut akan membuka pintu-pintu kesesatan. Banyak yang ngaku-ngaku datang kepada kita mengatakan, aku adalah malaikat, aku membawa perintah begini dan begitu. Sama seperti yang banyak terjadi di negeri kita. Katanya ada malaikat yang datang kemudian mengajarkan dia melakukan hal ini dan itu. Maka ini adalah sesuatu yang tidak benar, pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibenarkan. Namun jika yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu benar adanya, nggak perlu kita ragukan. Namun jika yang menyampaikan selain dari Nabi SAW, maka kita tidak bisa menerimanya. Si fulan mengatakan tadi pagi ada malaikat yang datang berbicara begini dan begitu, atau semalam saya bertemu dengan malaikat fulan, kemudian ngobrol sampai pagi dan dia memberikan saya amalan untuk melakukan ini dan itu. Maka jika ada yang mengatakan hal yang seperti itu, dipastikan dia berdusta. Tapi ketika Nabi yang menyampaikan ada malaikat yang datang kepada si fulan kemudian menyampaikan begini begitu, maka karena Nabi yang menyampaikan, yakini itu adalah benar adanya. Tapi kalau yang menyampaikan selain Nabi SAW, maka itu tidak bisa diterima. Karena itu adalah perkara gaib, dan perkara gaib itu datang dan dipercaya berdasarkan wahyu. Sama seperti hadis Jibril, para sahabat tidak tahu siapa yang datang bertanya kepada Nabi SAW.
Bahkan Umar pun ketika ditanya, "Atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Beliau mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril." Yaitu Jibril, "Atakum yu'allimukum dinakum." Datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka perkara gaib, hal-hal terkait malaikat datang bertemu dengan manusia, datang menolong manusia, malaikat yang ikut berperang, ini nggak bisa diterima kabarnya kecuali berdasarkan wahyu, karena ini adalah perkara gaib. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan perkara gaib, itulah yang bisa kita terima, sedangkan yang lain maka tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Itu beberapa kaidah yang bisa diambil pada pertemuan pagi hari ini, yaitu di antara adab dan akhlak yang mulia yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim adalah saling mencintai karena Allah. Kemudian ketika sudah memiliki orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang dia cintai karena Allah, hendaknya dia menjaga hal tersebut. Dan di antara wasilah menjaganya adalah berkunjung ke tempat-tempat di mana dia tinggal. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.